Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Jansen Norbertus. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita, saya mau bertanya kepada Anda semua. Apabila seseorang, entah itu teman atau siapa saja, bercerita kepada Anda tentang suatu peristiwa di masa lampau, apa yang akan muncul di benak Anda atau di pikiran Anda? Pasti Anda bertanya dalam hati dan pikiran Anda, benar atau tidaklah cerita tersebut? Pasti Anda ingin mencari tahu lebih jauh dan lebih dalam untuk membuktikannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah itu adalah peristiwa yang telah terjadi dan benar terjadi. Sejarah itu adalah fakta, bukan khayalan atau imajinasi dari sejarawan. Sejarah itu membutuhkan bukti. Maka materi kita kali ini akan membahas tentang sumber-sumber sejarah. Bagaimana pembagian sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Lalu, apa kelebihan dan kelemahan dari sumber-sumber sejarah tersebut? Menurut seorang ahli yang bernama Muhammad Ali, dia mengatakan bahwa sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Dari pengertian ini kita ketahui bahwa sumber sejarah sangatlah berguna untuk mengetahui apa yang terjadi di zaman dahulu dan perkembangannya hingga saat ini, terutama dalam sejarah Indonesia. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana pembagian sumber sejarah tersebut. Sumber sejarah dibagi atas dua bagian, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifatnya. Kita lihat berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi yang melihat peristiwa dengan indera yang dimilikinya, baik oleh indera mata atau indera lainnya. Artinya, sumber sejarah tersebut berasal dari orang yang hidup dan mengalami peristiwa atau yang melihat peristiwa. Nah, sumber primer juga dapat berupa benda yang sejaman dengan peristiwa pada saat masa itu, seperti dokumen asli, arsip-arsip, surat, prasasti, fosil, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang merupakan kesaksian dari orang yang tidak secara langsung terlibat atau hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Sumber ini dapat juga berupa tulisan, lisan, atau audiovisual. Terusnya kita mau melihat apa kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sumber tertulis, kelebihannya ialah dapat menjadi catatan peristiwa yang terjadi berdasarkan yang dialami pada saat berlangsungnya peristiwa. Namun kekurangannya ialah tidak semua peristiwa yang terjadi pada zaman yang bersangkutan dicatat, melainkan hanya peristiwa penting saja. Yang kedua, sumber tertulis menggunakan media seperti kertas, daun-daun tertentu, dan ini tidak tahan terhadap kondisi cuaca. Artinya, media atau tempat tulisan bisa rusak karena cuaca
atau faktor usia medianya. Kemudian, kelebihan dari sumber lisan adalah sumber lisan didapat dari komunikasi dua arah, sehingga memungkinkan sejarawan dapat menanyakan langsung bagian yang kurang jelas kepada narasumber atau penutur, dan hasil itu dapat melengkapi sumber tertulis. Kekurangannya ialah ketika penutur menyampaikan informasi tentang peristiwa tersebut, bisa saja penutur terpengaruh oleh perasaan atau emosinya, sehingga dikatakan sejarah tersebut bersifat subjektif. Yang kedua, terbatasnya daya ingat penutur, sehingga membuat kisah sejarah tidak valid. Itulah kelemahan dan kelebihan sumber lisan. Selanjutnya, sumber audiovisual, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa sumber audiovisual berasal dari hasil rekaman media elektronik seperti kaset, video, film, tape recorder. Kelebihannya ialah dapat menarik minat dan mengembangkan daya imajinasi sejarawan dengan mendengar atau melihat, menonton peristiwa melalui alat elektronik, seolah-olah kita merasakan situasi saat terjadinya peristiwa secara langsung. Kelemahannya, media elektronik juga rawan mengalami kerusakan. Itulah materi yang kita pelajari hari ini tentang sumber sejarah yang sangat berguna untuk membantu kita membuktikan sebuah peristiwa. Semoga semua ini bisa bermanfaat untuk kita